Inilah dapur produksi untuk sejumlah pemesanan di area Bogor dan sekitarnya. Ini produksi sesuai dengan permintaan pasar dan ciri khas bolu pisang. Ini bersama Ketua Forum UMKM Kabupaten Kecamatan Cibinong, Bapak Sugiono. Ini produknya, produk yang hendak dikirimkan kepada para pemesan. Putih bolu pisang untuk pemesan biasanya menggunakan daftar tunggu. Ini contohnya yang hendak didistribusikan menggunakan roda. Adapun pemiliknya adalah seorang perempuan yang merintis usaha sejak 1 Januari 2007. Ini prestasi yang diakui berbagai lembaga. Ada dari IPB dan BTPN, dipublikasi di koran Kompas, lalu sertifikat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, juga sertifikat dari Pemkab Bogor. Ya, lalu mari kita agar lebih tepat seperti apa informasinya. Inilah masih prestasi, ini saya ada piala-pialanya. Bahkan ada bikin kalender. Pemiliknya inilah pemiliknya, Ibu Eka Maisaro. Seperti apa merintis usahanya, bagaimana perjalanan produksinya, kita tanyakan langsung dengan pemilik Putri Bolu Pisang di Cibinong, yaitu Ibu Eka. Ini Ibu Eka. Ibu Eka, maaf. Ibu Eka itu merintis Putri Bolu Pisang itu langsung seperti ini, punya karyawan, punya tempat, atau awalnya seperti apa, Bu? Soalnya diceritain saya singkat aja, Bu. Enggak ya, enggak langsung seperti ini. Jadi awalnya itu malah kita kerja sendiri. Terus dimulai juga dengan memanfaatkan alat-alat dan bahan yang ada. Jadi modal utamanya hanya tekad, keinginan, dan semangat ingin mempunyai usaha itu. Awalnya itu Bu membuat berapa puluh loyang atau berapa? Oh enggak, awalnya itu kita hanya bikin 9 loyang. 9 loyang sehari itu awalnya kita bikin, kita kita titipkan ke warung-warung sekitar dulu gitu. Jadi sebelum bikin juga kita udah testimoni dengan beberapa orang. Dites ya? Dites gimana rasanya. Dari 10 orang itu yang bilang enak itu 9, baru pede kita buat itu gitu kan. Nah, kita titip-titipkan ke warung itu sistem konsinyasi itu. Jadi pas hari itu bikin, besoknya kita cek kan ke warungnya, ternyata habis. Gitu. Nanti besok bikin lagi, tapi nggak 9, tapi kita naikin lagi, bikin tambah gitu. Kita bikin lagi 10. Terus besoknya habis lagi, kita bikin lagi 12. Kita cari warung di sekitarnya lagi gitu. Nah, setelah besoknya lagi kita cek lagi habis, kita bikinnya lagi, tambah lagi, terus tambah. Jadi setiap hari itu meningkat terus penjualannya gitu, karena sudah semakin banyak orang yang tahu rasanya, semakin banyak yang orang tahu tempatnya, akhirnya mereka pesan langsung ke sini gitu. Nah, setelah kita orderan sudah banyak, sekitar 80 sehari, barulah kita berpikir gimana nih caranya untuk menambah tenaga gitu, karena untuk mengerjakan sendiri itu udah nggak sanggup kalau untuk 80 layang sehari gitu. Akhirnya kita mulai berpikir, dari modal itu kita putarkan, terus kita bikin kita beli oven yang lebih besar lagi, terus bikin rumah produksi juga. Tadinya ini kita bikin lagi, bertahap lagi, kita perbaikin terus menerus gitu. Akhirnya semakin lama semakin berkembang seperti sekarang ini, sudah 13 tahun. Ya itu tadi aku bilang, memanfaatkan
yang ada aja, modal yang ada aja. Hanya waktu itu beli terigu hanya kiloan gitu kan, karena 9 loyang kan. Jadi secukupnya bahan baku itu aja gitu. Jadi alat-alat juga yang ada di rumah, oven yang kecil, semua hand mixer semua. Jadi memang awalnya tidak punya modal sama sekali, jadi jadi hanya memanfaatkan itu aja gitu. Gimana nih memutarkan uang ini untuk menambah penghasilan keluarga gitu kan. Awalnya karena pada saat itu kan suami nggak kerja, akunya nggak kerja gitu kan, sementara kebutuhan ekonomi itu semakin banyak gitu kan. Jadi kita berpikir gimana caranya untuk memperbaiki ekonomi keluarga ini. Salah satunya dengan cara ya si istri ini harus bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual gitu, yang mempunyai nilai ekonomi gitu. Jadi ya dari situlah semangat buat memperbaiki ekonomi keluarga gitu. Sebelum corona itu pemesanan sehari bisa berapa, Bu? Sebelum corona itu paling sedikit itu 250 sampai 400 bisa gitu. Tapi setelah corona ini malah menurunnya lebih dari 75% gitu. Jadi sehari 50 yang kadang-kadang 2 hari itu kita libur sehari gitu. Jadi terasalah gitu dampaknya gitu, karena memang kita ini kan konsumennya itu para ibu-ibu yang banyak acara ya. Jadi yang acara arisan, selamatan, ulang tahun, hajatan kayak gitu. Jadi itu nggak boleh, karena ada corona ini ya otomatis nurun lah gitu. Jadi anjlok banget gitu. Kita ngurangin karyawan tapi kita ngurangin hari kerja. Jadi hari kerjanya itu hari ini masuk, besok libur, tapi karyawan rolling gitu. Jadi gimana caranya kita mensiasati aja biar karyawan ini tidak ada PHK gitu. Tidak ada PHK. Jadi caranya kita itu ya kita siasatin seperti itu. Jadi walaupun sedikit ada orderan, tapi kita tetap karyawan tidak ada yang di PHK gitu. Nah karyawannya itu umumnya dari jauh atau dari mana, Ibu, karyawan? Kita merekrut tetangga sekitar kita aja. Cibinong maksudnya? Sekitar Cibinong, karena di sini pun banyak tenaga kerja yang masih menganggur lah gitu. Jadi untuk apa kita mencari karyawan yang jauh kalau di lingkungan kita sendiri banyak pengangguran gitu. Makanya kita merekrut dari sekitar kita gitu. Total Bu nih, karyawan, reseller, kira-kira berapa orang totalnya Bu dengan reseller, Bu? Reseller dan karyawan ya? Karyawan. Reseller beda ya. Kalau reseller itu kita ada sekitar 50-an kayaknya reseller kita itu udah. Kalau karyawan kan 10 gitu. Kalau reseller sih alhamdulillah setelah new normal ini tambah terus resellernya. Jadi mereka datang ke sini hanya membeli awalnya. Nah, tapi karena dia tahu harga ini harga pabrik kan, jadi berpeluang untuk mereka menambah penghasilan lagi gitu. Makanya kenapa reseller kita banyak gitu, karena mereka tertarik untuk bisa menjualkan produk kita lagi gitu. Itu bisa menambah lapangan kerja buat si reseller juga menambah penghasilan untuk ekonomi mereka gitu. Jadi makanya banyak yang tertarik gitu, karena memang kita ngasihnya harganya harga pabrik gitu. Jadi mereka bisa menaikkan dari 10 sampai 20% gitu. Nah, harapan cita-cita sih banyak ya, banyak mimpi-mimpi yang belum tercapai gitu. Jadi antaranya pingin banget punya rumah pisang. Jadi impian itu memang harus bertahap kita jalani gitu. Nah, pingin banget punya rumah pisang itu, di impian saya itu di situ ada kebun pisangnya, ada galeri rumah pisangnya, di situ ada tempat produksinya gitu. Terus ada aula juga buat kalau pertemuan-pertemuan, karena kan selama ini kalau ada tamu berkunjung itu karena kita gangnya sempit gitu kan. Jadi kurang kondusif lah gitu untuk ke rumah produksi Putri Bolu Pisang gitu. Jadi kepinginnya di situ ada, kita mengenalkan bahwa dari pohon pisang ini bisa diolah menjadi bahan makanan yang aneka ragam gitu. Jadi di galeri itu semua berbahan dasar pisang tuh ada gitu. Inilah salah satu alat-alat yang digunakan Putri Bolu Pisang di Jalan Guru Suma, Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kalau maghrib
malam sudah tutup produksi. Itu biasanya itu hanya pagi hingga sore hari. Usah apa Bu? Udah, ini sampai sore hari. Nah, ini semuanya produksi khusus rumah Putri Bolu Pisang. Tidak digunakan untuk tempat tidur seperti awalnya. Dulu Bang merintis rumah ini ya tempat produksi, ya tempat tinggal. Alhamdulillah saat ini Bu Eka bersama 10 karyawan dan sekitar 50 reseller sudah punya tempat khusus produksi. Seperti inilah bulu-bulunya. Ini pesanan semua. Sedang dihias. Sedang dikasih. Nah ini. Kang, ini buat jenis apa nih Kang? Putri Bolu Pisangnya Kang? Keju. Oh, putri pisang jenis keju. Nah, kalau yang ini jenis apa Bu? Maaf Bu. Ini coklat keju. Coklat keju. Seperti inilah produksinya. Ya, seperti ini. Nah, waktunya tuh. Seperti ini produksinya. Bahkan kalau kue ini bisa bertahan berapa hari Bu? Bertahannya Ibu? Ya, Kue ini bertahannya? 4 hari ya 5 hari juga bisa kalau taruh di kulkas. Oh, ya. Bisa bertahan 3 sampai 5 hari. Apalagi jika di kulkas. Nah, di samping kue basah yang barusan kita lihat bersama, Putri Bolu Pisang pun memproduksi bolu pisang kering. Ini Putri Bolu Pisang yang jenis kering. Nah, Iya, ini inovasi baru dari Putri Bolu Pisang, yaitu bol pis kering. ya. Kenapa dinamakan bol pis kering? Ya biar kesannya itu kayak kering renyah gitu kan, Iya. kering gitu. Jadi kita mempunyai 3 varian rasa. Ada original, almond, sama kombinasi. Yang original itu tanpa topping, yang almond itu topping almond. Kalau yang kombinasi itu ada 6 topping, 6 topping. Ada keju, ada almond, kacang tanah, kacang kenari, wijen, sama original. Jadi semua ada di kombinasi ini. Jadi satu toples itu macam-macam. Apa namanya toppingnya, Rasanya juga ya. Rasanya iya. Dan ini diproduksi bukan dari bolu pisang yang dikeringkan, tapi dari adonan langsung Khusus. dari adonan langsung dikeringkan gitu. Jadi rasanya benar-benar asli gitu, bolu pisang asli gitu. Jadi rasa pisangnya juga masih terasa gitu. Putri Bolu Pisang di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.